Melancar, mencret, membuat mapan matirate marata jati palican betare siamin alukatan jasa malam sami pada lazim malam lereng gunung. Iya, sesuai dudunan acara sambil membersihkan diri kemari yang boleh tina dite dan istri saya makin akan disampaikan sambutan oleh Ketua Pasraman Bapak Joman Udiana Sangke untuk tempat dan Om Swastiastu yang keras lagi Om Swastiastu. Atur semua Om Agama Sulam Sidang Sekirastu Tat Astu Suatu. Hari ini sangat berbahagia sekali kita karena di depan kita ada Pak Dr. Nyoman Teguh Prasidin. Beliau alumni Pasraman Aditya Jaya. Tepuk tangan dulu. Jadi beliau sekarang sebagai Ketua Yayasan Mandiri Widaya yang menangani Pasraman seDKI. Jadi beliau sebagai alumni menangani Pasraman sehingga sudah pasti Pasraman di DKI menjadi semakin baik. Khususnya Pasraman Aditya ya. Nah, Bapak Ibu yang sama yang mengucapkan matur suwun karena pada tanggal 22 Oktober kemarin kita sudah melaksanakan upanayana yang sangat meriah, efisien dan terlaksana. Ya, kedande memberikan wede dan juga nasihat-nasihat yang bisa kita terima sebagai suatu perjalanan kita ke depan untuk yang lebih baik. Itu yang satu. Yang kedua, ekstrakurikuler kita sudah berjalan baik. Namun setelah diamati, masih juga ada murid-murid kami yang belum ikut ekstrakurikuler. Kenapa? Waktunya, sudah itu sarananya juga masih belum lengkap, menunggu lama untuk mengampel. Nah, karena demikian maka kita akan cari jalannya, yaitu kita akan buat ekstrakurikuler angklung bambu. Jadi angklung bambu adalah sarana musik nasional dan internasional karena sudah diakui oleh PBB sebagai musik Indonesia. Nah, dengan demikian maka nanti pada minggu ke depan kami akan lakukan ekstrakurikuler angklung. Nah, dari angklung tadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa memiliki angklung tadi untuk diberikan putra-putrinya, ya, nadanya mungkin do re mi fa sol la si do nanti kita bisa bentuk. Nah, sehingga banyak sekali yang bisa ikut ekstrakurikuler angklung. Di samping itu juga ibu-ibunya bisa memakai alat tersebut. Niku ya. Nah, ibu bapak sekalian yang hormati, kedatangan Pak Teguh ini sangat bagus sekali. Yang singkat saja, tadi juga sudah ngobrol-ngobrol. Kita akan membuat ya ikatan alumni Pasraman Aditya Jaya. Jadi Pasraman ini didirikan mungkin lebur dibentuk tahun 74. Nah, dari 74 banyak sekali alumni kita. Kalau satu tahun mengeluarkan alumni 20, coba siapa bisa ngitung 2023 kurang 1974, berapa jumlahnya? Coba, siapa bisa buat kalkulator? 2023 dikurangi dengan 1974. Bisa 1000 enggak, guys?
Sehingga kalau 1000 alumni kita bisa kumpulkan, dia mempunyai 10.000, berapa uang yang kita bisa peroleh menjadi dana cadangan Pasraman. Nah, dengan demikian maka kita bisa bentuk ya dana ya abadikan namanya, sehingga Pasraman kita memiliki dana yang besar untuk membiayai murid-murid kami yang mungkin akan sekolah di universitas. Ada yang masih belum mampu membayar SPP-nya, itu akan bisa lihat. Dan mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa kita membuat pasar menjahit yang gratis. Ya, tepuk tangan Bapak-bapak Ibu. Ini suatu visi kita ke depan supaya Pasraman tidak bayar karena dibiayai oleh alumni. Nah, ini cita-cita. Kita harus pandang ke depan. Ya. Jadi Pak Teguh Matur Susmo, beliau adalah alumni tahun 74 Pak. 78. Tahun 78 banyak sekali teman-teman beliau ini sudah jadi pejabat, ada di bank, ada di tentara. Maka akan dikumpulkan oleh beliau menjadi ikatan alumni Pasraman, sehingga akan kita bisa membuat wadah ikatan alumni Pasraman Jaya yang bisa mewadahi murid-murid kita dan juga membantu keluarga untuk bisa lebih baik. Ya demikian yang sebagai triggernya saja kepada Pak Teguh. Beliau sekarang sebagai, walaupun dia belum dilantik, tapi kedatangan kemari karena cintanya kepada Pasraman sebagai ketinggalan. Kirim Pak Teguh. Om Swastiastu. Yang sucikan para pinandite, yang hormati Pak Ketua Pasraman Puri Aditya Jaya Pak Nyoman Udayana Sangging, para Bapak Ibu guru yang sangat yang hormati, tanpa mereka yang tidak bisa berdiri di depan sini, para orang tua murid yang hadir pada hari yang bahagia ini, adik-adik, nah ini semua adik-adik saya nih berarti nih. Saya alumni tahun 78 yang saya sayangi ya. Ini agak panas nih, tapi nggak apa-apa ya, matahari pagi nih bermanfaat untuk kesehatan. Ya sebenarnya Niki belum waktunya yang berdiri di sini menyampaikan sesuatu kan, karena tadi disampaikan oleh Pak Nyoman yang belum dilantik sebenarnya, jadi masih non formal saja dari Pak Ketua Sukeduke Hindu Dharma Jakarta Raya memberikan kepercayaan kepada tiang untuk menduduki sebagai ketua yayasan. Tiang yakin bahwa ketua-ketua sebelumnya itu sudah menanam hal-hal yang sangat baik bagi kemajuan Pasraman di DKI Jakarta. Ini santai aja ya, barangkali yang orangnya santai, sesuatu pemangku. Jadi pertama mungkin nanti ada beberapa hal tapi pendek saja nih ya, karena bicaranya nih ke anak-anak SD, murid SD, jadi kita harus sesuaikan. Perkenalan dulu bersama tiang, ya, yang Nyoman Teguh Praside tadi sampaikan oleh Pak Nyoman, yang tahun 78 itu SD kelas 1 Triki, ya, jadi tahun 1978 itu berapa tahun yang lalu ya? Sekitar mungkin 48 tahun yang lalu ya, sekitar itulah ya, 40-an. Jadi kondisinya waktu itu masih sangat-sangat sederhana ya. Yang ingat belajar itu masih di Wantilan Madya niki, digabung kelas 1 sampai kelas 3. Terus kemudian di belakang niki di bawah tower Sutet niki sudah ada ya, saluran udara listrik niki sudah ada. Kita dibuatkan bedeng di sana oleh Pak Ketua Pasraman waktu itu almarhum Pak Nyoman Kena. Dibuatkan bedeng. Kemudian dibangun Wantilan tahun sekitar 81 atau 82 ya. Belum seperti ini Wantilannya waktu itu, rangka baja oleh Bapak Insinyur kita Pak Bung Halid dari UI. Mulai kita pindah masuk ke Wantilan sekolahnya tiap hari Minggu. Di bawah Wantilan juga hanya disekat-sekat pakai papan. Jadi di dalam Wantilan itu 6 kelas perbarengan belajar ya. Tapi kelas 1, kelas 2 yang ingat masih di Wantilan, sisanya kelas 3 sampai kelas 6 ada di Wantilan disekat-sekat pakai papan. Jadi riuh sekali. Tapi itulah
nilai-nilai yang tertanam Tiang sebagai alumni ya, dan Tiang sangat bangga ya sebagai alumni Pasaman Pura di Jaya Rawamangun iki ya. Nah, Tiang juga perkenalkan Tiang sehari-hari ngajar di Fakultas Teknik di Universitas Pancasila di Jagakarsa. Yang sangat bersyukur ya, artinya dengan pendidikan yang terima waktu di Pasraman itu tetap terekam. Artinya apa? Yang disampaikan oleh para guru itu selain sekian banyaknya materi, tapi ada poin-poin yang begitu melekat di pikiran dia. Oke, nah ini masuk yang kedua nih sekarang ya. Kenapa Pasraman ini menjadi penting ya? Pasraman ini adalah tempat kita sekolah mendapatkan pendidikan agama Hindu ya. Nah, Pasraman ini kan dibentuk juga karena yang yakin belum tentu semua sekolah, tempat adik-adik ini sekolah, ada pendidikan mata pelajaran agama Hindunya dan ada gurunya. Walaupun beberapa sekolah sudah punya, Pak Man. Nah, sehingga karena tidak ada tenaga pengajar agama Hindu dan juga jumlahnya sangat sedikit, dari peraturannya, dari peraturan Menteri Agamanya, dikumpulkanlah, bisa berkumpul mendapatkan pendidikan agama Hindu di Pasraman. Salah satunya adalah di Pura Rawamangun. Jadi di DKI ini ada sekarang 13 pasraman ya, lebih kurang 12 atau 13 pasraman. Yang terakhir adalah Tanah Abang. Nah, selama ini memang itu semua dikelola di bawah yayasan ya. Nah, ini jadi penting esensi dari pendidikan agama Hindu ya, dan budi pekerti ya, kita garis bawahi. Sekarang nih adik-adik, era globalisasi, era digital ya. Saya yakin tidak ada yang tidak pernah pegang handphone. Ini aja yang saya deteksi berapa orang yang lagi asik main handphone ini. Adik-adik SD-nya ya. Jadi setiap hari itu coba berpikir kita, berapa jam kita membuka dan berakses dengan handphone, dibandingkan berapa jam sehari kita komunikasi dengan orang tua kita, saudara-saudara kita, lingkungannya. Jangan-jangan 70% lebih banyak waktu kita asik dengan handphone ya, macam-macam, dengan game, medsos, ya, media sosial dan lain-lain. Ini era globalisasi, era digital. Pendidikan agama jadi sangat penting ya. Di era kompetisi nih adik-adik ini, nanti 30 tahun yang lagi ke depan atau 20 tahun yang lagi ke depan, saya yakin dari sekian yang hadir ini akan punya peran penting ya, jadi tokoh-tokoh ya. Coba adik-adik nanti ingat ya, waktu Pak Nyoman Teguh atau Kak Nyoman Teguh di sini ngomong, besok 20 tahun lagi kalau kita masih berjumpa, atau 30 tahun lagi ketemu saya gitu. Bener yang Bapak bilang, Kakak bilang gitu ya. Saya sekarang punya kedudukan yang baik. Pendidikan agama ini jadi penting sebagai pengendali, pengontrol ya dalam kegiatan kita. Yang terpenting juga ya, bahwa kita kan adik-adik di sini kan ada SD, SMP, SMA ya. Prinsipnya pendidikan agama Hindu berangkat mencoba menjabarkan ajaran kitab suci kita apa? Kita tahu. Weda ya. Weda itu mungkin nggak banyak yang bisa baca atau memahami, apalagi kalau dalam tulisan yang asli. Sehingga bagaimana nilai-nilai ajaran agama Hindu dari Weda yang sangat rumit itu disederhanakan oleh para guru-guru kita, oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, oleh Direktorat Jenderal Agama Hindu, sehingga itu bisa diterima oleh siswa-siswa di SD, SMP, SMA, juga termasuk di perguruan tinggi. Ya, nanti kalian kalau sudah lulus SMA, kuliah juga tetap nanti dapat mata kuliah dasar ya, pendidikan agama. Akan disesuaikan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Nah, masing-masing juga diperdalam. Nah, intinya sekarang bahwa Tiang sih sebenarnya hanya sederhana saja sebenarnya. Kalau ini tugas yang tidak mudah jadi ketua yayasan, sangat-sangat tidak mudah. Karena dihadapkan dengan kondisi global sekarang. Ini sangat berbeda Pak Man, mungkin Bapak Ibu Guru dengan dulu para perintis kita ya. Dulu cita-citanya supaya anak-anak ini belajar agama, bahkan formalitas supaya ada nilai rapot agama. Begitu, jangan-jangan banyak juga orang tua yang begitu, supaya dapat nilai rapot saja, padahal esensinya tidak begitu. Ya, jadi
sekarang era pendidikannya itu kurikulum ya, istilahnya kurikulum itu OBE itu outcome based education. Jadi dari belajar, dari kuliah, dari sekolah itu orientasinya bukan kamu belajar apa, tetapi kamu bisa apa. Jadi nggak ditanyain itu nanti ya, kalian kalau sudah kerja itu di perusahaan-perusahaan atau dimanapun tempat melatih, kamu belajar apa, bukan apa, kamu bisanya apa, sesuai kompetisi sekarang. Nah sama juga artinya pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran, dia punya kontribusi tadi kepada budi pekerti, moral, sikap. Nah, sikap ini yang menjaga keberadaan kita, karakter kita di era globalisasi. Ya, syukur kita hidup di negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, punya dasar negara Pancasila, begitu ya. Coba bayangkan ya, adik-adik, ya, mudah-mudahan ngerti ya yang SD kelas 1. Kalau kita tinggal di daerah yang perang, negara perang ya, seperti sekarang atau di mana gitu, perang, konflik begitu ya. Ada juga bencana kelaparan kayak di Afrika, di Suriah gitu ya, maka bersyukurlah. Nah, dengan kondisi yang sangat subur, sangat nyaman ini, mudah-mudahan ini bisa berdampak ke sikap. Nah, yang ketiga, ini mungkin lebih sederhana lagi. Jadi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti ini sebenarnya kita mengharapkan lulusan dari Pasraman ini dia punya karakter ya, karakter kecakapan itu yang dilandasi yang pertama sadu, bahwa dia harus jadi orang yang bijaksana gitu ya. Kemudian sida itu disiplin, kerja keras, tidak pantang menyerah. Nah, di era global itu jangan pernah sekali kalian misalnya punya masalah, jatuh, bangkit lagi. Itu yang diajarkan di ajaran agama Hindu juga. Kemudian sudah jujur ya, era sekarang itu harus jujur untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dari pimpinan kita, dari klien kita. Klien tahu ya, klien itu misalnya kita punya hubungan bisnis gitu ya, kamu semua harus jujur adik-adik gitu ya. Begitu ditemukan ketidakjujuran, begitu juga selanjutnya orang menjadi tidak percaya. Kemudian yang terakhir adalah CD itu apa ya? Smart, cerdas ya. Tentu itu yang paling pokok. Cerdasnya tidak hanya cerdas intelektual IQ-nya, tapi melalui Pasraman pendidikan agama Hindu ini adalah cerdas emosional yang harus dibangun. Ya, percuma kalau nilai rapotnya bagus, nilainya 8, 9, bahkan ada yang 10, IQ kalian tinggi-tinggi, tapi kalau kecerdasan emosionalnya rendah, dijamin pengalaman banyak literatur mengatakan itu nanti jadi hambatan. Begitu ya. Jadi mungkin yang karena di kampus gitu ya, juga ikut menyusun kurikulum atau apa, pada prinsipnya ada 5C ya, 5C ya. 5C ini adik-adik mudah-mudahan bisa tangkap. Pertama adalah C-nya bahasa Inggris sih, conscious atau 5K ya. Conscious yang pertama itu consciousness, kesadaran. Kalian punya empati, peduli. Ya peduli. Sekarang ketemu sampah itu hal-hal kecil, tapi kalau kalian empati, aware, peduli itu kalian ambil taruh di tempat sampah. Ajaran agama juga mengajarkan begitu ya. Saya pikir tidak hanya Hindu tapi juga agama yang lain. Yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis. Nah, yang kedua, kamu semua walaupun ini adalah mata pelajaran agama Hindu, tetapi di agama Hindu itu selalu kita diajarkan berpikir sebelum bertindak. Nah, nanti semakin tinggi sekolah kalian, tingkah berpikir sebelum bertindak itu disebut analisisnya makin tajam. Sehingga apa yang kita perbuat itu bisa dipertanggungjawabkan. Sudah berpikir kepada dampaknya. Ye. Yang ketiga adalah baru kreatif. Kreatif ya, kreatif, inovatif, berpikirnya kreatif ya. Di agama Hindu juga diajarkan ya untuk berpikir selalu kreatif ya, tidak monoton, selalu memilih jalan yang terbaik begitu ya. Kalau di sini nggak ketemu jalannya, cari jalan yang lain gitu. Dan itu harus kasih nilai tambah. Yang keempat adalah cooperation, kerjasama. Ya, 4 dan 5. Yang kelima kolaborasi ya, kita saling bekerja sama. Kita dididik hadir di sini tidak sekedar jadi orang yang hanya urusan pribadi aja ya, tetapi juga diharapkan nanti kita bisa bekerja sama dengan sesama.
Kalau di pura itu ngayah gitu ya. Nah itu satu bentuk cooperation dan kolaborasi. Oke, barangkali tidak panjang-panjang ya. Tadi Pak Sangging sudah sampaikan kita berdiri tahun 74. Tapi nanti tolong dicek nih administrasinya. 2024 berarti sudah 50 tahun. Kita harus rayakan ke 50 tahunnya Pasraman PAJ. Ayo tepuk tangan dulu ya. Semangat semua ya. Dan yang yakin ya, kalau kita sama-sama punya visi gitu ya, visi yang sama. Ini kebetulan orang tua juga hadir, bahwa saya salut sekali dengan senior tiang ini Pak Niman Sangging, ini angkatan ayah saya almarhum. Beliau di Departemen Keuangan. Mengumpulkan di minggu kedua orang tua dan murid ini tadi ya. Kalau sehari-hari kita sibuk dengan kegiatan kita dan handphone kita, di sini kita lebur. Kita bebas, tidak ada tingkatan, lepas atribut jabatan semua ya. Ngayah sama-sama. Orang tuanya hadir juga, bisa komunikasi, bisa sambil ngayah. Berapa nilai yang kita dapat? Muridnya dengan orang tuanya hadir bersembahyang bersama. Kalau kita punya masalah, masuk aja ke pura, duduk di sini. Semua bersih, gitu ya. Dan kembali lagi baterai kita terisi. Nah, orang tuanya bisa bersosialisasi. Jadi nilai tambahnya banyak sekali. Akhir kata, mohon dukungan dari semua pihak di sini, terutama dari Pasraman PAJ, orang tua juga yang mungkin nanti akan banyak belajar ya. Mari kita sama-sama mewujudkan visi. Nanti kita bentuk satu visi ya. Artinya pasti visinya harus bagus-bagus itu. Dari yayasan yang di atas, dan setiap Pasraman punya visi yang diturunkan dari yayasan. Terutama Pasraman yang bisa menghasilkan siswa yang unggul, tapi dia punya sikap, bisa menerapkan nilai-nilai ajaran agama Hindu dalam kehidupannya, ya. Apakah itu Trihita Karana, Trikaya Parisuddha, modal 2 itu saja sebenarnya dalam bertindak, berpikir, berkata, berbuat itu sudah. Jalankan yang 3 itu, Trikaya Parisuddha, sudah nggak perlu teori-teori yang lain, dasarnya itu, ya. Yang semuanya nanti akan mengerucut, kita coba tingkatkan ya kualitas, kita tata. Yang dahulu yayasan sudah sangat bagus, kita lanjutkan. Mohon dukungannya, mungkin dari kurikulumnya, dari sumber daya manusia, tenaga pengajar, tenaga pendidikan, ya, terus kemudian sarana prasarana. Nah, kita coba tingkatkan ya. Tadi kalau disampaikan alumni itu, ya mudah-mudahan alumni ada kontribusinya, barangkali membantu membangun satu website atau jaringan yang sekarang di era digital itu memudahkan kita untuk belajar. Yang keempat adalah tata kelola, manajemen, ya, yang bersih, akuntabel, transparan, semua bisa mendapatkan informasi. Demikian barangkali ya, Bapak Ibu semua, para pemangku yang saya hormati, singkat saja barangkali, mohon maaf kalau dalam penyampaian yang singkat ini perkenalan ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang akhiri dengan menganjali Om Santi 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 Om. Betul semua Pak Dr. Nyoman Teguh Presiden. Jadi namanya saja sudah bagus ya, Teguh Presiden. Jadi semoga semua akan terlaksana. Jadi Bapak sekalian, kita sudahi acara kita Persebaya bersama. Tadi sudah dijelaskan tujuannya dan juga yang sampaikan di WA, bahwa disinilah bertemunya Bapak, Ibu, dan putra putrinya yang kadang-kadang seminggu ditinggalkan tugas, ya, baru ketemu pagi hari ini dan bisa bersembahyang bersama. Oke? Dan nanti kita lanjutkan. Nah, acara apa sekarang? Ada acaranya Ibu Sari Nurjane, yaitu kita melanjutkan ke ekstrakurikuler untuk yang kelasnya sekarang dan untuk yang belajar agama Hindu ke kelas masing-masing. Ya, matur suwun. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pinandita lanang istri sampun urusan memerdekakan wang supada Doktara. Mari kita singat persembahyangan di pagi hari ini dengan puja Parama Santi. Ngambil sikap asana Parama Santi ngawit
Om Santi, 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 Om Suksma.